Assalamualaikum, halo semua, apa kabar? Balik lagi di YouTube channel aku, Rini Khairuni. Aduh, udah lama banget ya aku nggak bikin video YouTube. Udah 2 tahunan lebih mungkin ya. Nah, jadi hari ini aku bakal balik lagi bikin video YouTube dan hari ini aku mau ngebahas tentang review buku. Jadi sebelumnya aku pernah nge-review buku juga. Dan kali ini aku mau nge-review lagi. Kali ini sebuah novel, Laut Bercerita. Ini mungkin kalian udah tahu buku ini. Mungkin udah banyak yang review juga, udah banyak yang baca buku ini mungkin. Tapi bagi kalian yang belum baca atau belum lihat reviewnya, aku mau review menurut aku sendiri gitu. Jadi ini adalah covernya, Laut Bercerita. Buku ini adalah sebuah novel oleh Leila S. Chudori, nama penulisnya. Oke, jadi sebelum masuk ke reviewnya, aku mau ngebahas dulu si covernya ini. Menurut aku kayak penting juga ya ngebahas cover. Sepintas aku suka banget sama covernya ini, kayak adem aja gitu liatnya. Nah, awalnya aku kira buku novel ini adalah buku tentang laut gitu, memang tentang laut, cerita alam gitu. Ternyata buku ini kayak wow banget ya menurut aku, dari tulisannya, dari ceritanya. Bukan kayak yang aku duga gitu tentang laut, bukan tentang keindahan alam atau apa, tapi tentang sesuatu yang kayak aduh, susah ngomongnya ya. Pokoknya sesuatu yang menyentuh hati, yang kayak sampai sekarang aku masih terngiang-ngiang setelah baca semua buku, semua isinya. Ini di belakangnya ada kayak cuplikannya sekilas gitu kan, dan dia juga dikasih pembatas gini. Buku ini tuh wajib banget sih kalian, kayak kalau mau baca tuh kalian pasti nggak akan nyesal bacanya, walaupun kalian terkaget-kaget sama isi ceritanya. Kenalin dulu sih penulisnya ini. Jadi penulisnya ini, Leila S. Chudori ini adalah seorang penulis novel, penulis cerpen yang memang udah terkenal banget, udah banyak karya-karyanya yang bagus-bagus di luar sana. Dan aku memang baru pertama, ini buku pertama dari Leila S. Chudori, novel pertama yang udah aku baca. Mungkin aku next bakal nyari lagi novel karyanya, karena memang tulisannya sebagus itu sih menurut aku. Novel-novel karya Leila S. Chudori ini bahkan udah banyak banget ditranslate ya ke dalam bahasa Inggris, Jerman, Belanda, sampai Prancis. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke review dari buku Laut Bercerita ini. Nah, buku ini berkisah tentang anak yang dari kecil dia udah gemar banget sama membaca buku. Jadi kayak dari kecil juga dia udah jiwa-jiwa aktivis, udah punya jiwa-jiwa aktivis dikarenakan mungkin dari baca-baca buku. Buku yang suka dibaca itu adalah diantaranya buku-buku sastra, buku politik, hingga buku-buku klasik. Jadi kayak udah agak berat gitu, dari kecil udah agak berat bacaannya. Novel Laut Bercerita adalah novel karya Leila S. Chudori, bertutur tentang kisah keluarga yang kehilangan, sekumpulan sahabat yang merasakan kekosongan di dada, sekelompok orang yang gemar menyiksa dan lancar berkhianat, sejumlah keluarga yang mencari kejelasan makam anaknya, dan tentang cinta yang tak akan luntur. Buku ini bercerita tentang keluarga, tentang perjuangan, cinta, persahabatan, rahasia, hingga pengkhianatan dan penyiksaan. Tentang mahasiswa-mahasiswa yang hilang dan tak pernah kembali. Ada kabar mereka gimana sampai hingga bertahun-tahun. Dulu itu sempat ada kayak larangan-larangan membaca buku, kayak ada buku-buku tertentu yang dilarang karena memang bertentangan dengan kebijakan pada saat itu. Di buku ini menceritakan tentang mahasiswa yang membaca buku terlarang itu. Mereka suka banget membaca dan mendiskusikan buku-buku terlarang yang udah memang tidak boleh diedarkan lagi, udah nggak boleh dibaca, apalagi didiskusikan. Nah, cerita dalam buku ini berkisah tentang mahasiswa-mahasiswa yang demikian, yang suka membaca buku-buku terlarang itu. Nah, artian terlarang di sini, aku nggak akan menjelaskan deskripsi lebihnya, tapi artian terlarang bukan buku-buku yang kayak kita bakal bacanya bakal berdosa atau apa, enggak. Tapi buku-buku yang kayak pada saat itu terlarang. Sedangkan buku itu
sekarang ini, masa-masa sekarang ini, setelah tahun-tahun itu, bahkan udah diedarkan kembali karena udah diizinkan. Nah, dari isi buku ini, kalau kita lihat dari daftar isinya, itu di sini ada nama-nama tempat ya, nama-nama tempat, dan setiap babnya itu diselingi sama kisah mereka yang memang penuh perjuangan, pengkhianatan, dan juga penyiksaan di sini. Nah, di daftar isi ini berdasarkan berdasarkan kayak pandangan dari dua orang. Si pemeran utama di sini adalah biru laut. Makanya namanya Laut Bercerita, karena memang laut ini adalah orang gitu, kayak nama orang gitu. Namanya biru laut. Dan yang kedua, dari pandangan orang yang kedua, yaitu Asmara Jati. Asmara Jati ini adalah adik kandungnya biru laut. Jadi ada dua pandangan dari si biru laut dan adik kandungnya. Tokoh-tokohnya ini adalah mahasiswa. Nanti juga tapi ada juga kayak orang tua mahasiswa, saudaranya, adik, kakak gitu, atau kekasihnya gitu. Nah, selain kalau menurut pandangan aku nih, kalau selain pemeran utama udah pasti menarik ya tokohnya. Selain si biru laut ini, ada tokoh yang mungkin kalau orang baca mungkin nggak bakal sama kayak aku suka tokoh itu gitu. Jadi bukan suka, kayak aku teringat aja sama tokoh ini sampai selesai baca buku ini sampai habis, aku masih teringat sama si tokoh ini. Padahal dia nggak terlalu difokuskan di dalam buku ini. Dia tokoh yang kayak ada, tapi maksudnya nggak terlalu diceritakan mendalam tentang sahabatnya si biru laut. Itu namanya Sunu. Nah, di situ sebenarnya kayak dia nggak yang inti-inti banget, dia nggak kayak yang kayak tokoh yang penting banget gitu. Pokoknya yang nggak banyak diceritakan tentang dia. Tapi aku nggak tahu kenapa, aku kayak pengen aja nanti mungkin di lain novel diceritakan tentang dia gitu kan. Tokoh Sunu ini adalah sahabatnya si biru laut. Dia tuh kayak dia tuh orangnya nggak banyak ngomong, dia tuh diam tapi dia ngerti keadaan gitu. Kayak makanya aku tertarik kayak punya sahabat kayak dia tuh nggak perlu menjelaskan detail tentang apa yang dialami, dia udah tahu. Kayak udah tahu aja gitu. Kayak buku ini bukan buku tentang fantasi, kesenangan, atau kegembiraan seseorang atau sekelompok orang, tapi ini buku tentang kesedihan. Baca buku ini kayak antara sedih, marah, juga kayak bertanya-tanya gitu. Expect buku ini bakal ceritanya banyak yang lebih ke kesedihan, ke penyiksaan gitu. Ceritakan selain tentang penyiksaan, menceritakan juga tentang pengkhianatan. Ya, aku nggak nyangka sih pengkhianatan ini ada di sekitar mereka, di orang-orang terdekat mereka yang bahkan nggak pernah disangka akan berkhianat. Nah, buku ini menceritakan juga tentang mungkin ini agak sensitif, tapi aku nggak bakal ngasih tahu banyak. Tapi buku ini menceritakan tentang pada tahun-tahun itu, pada tahun-tahun yang lalu, yang tahun-tahun yang mungkin kalian tahu sendiri kalau kalian baca sejarah atau kalian diceritain sama orang tua atau guru kalian. Mungkin kalian tahu tahun-tahun dimana waktu itu ketika ada sedikit aja yang melenceng, yang berontak dengan kebijakan pada saat itu, mereka akan diincar-incar, mereka akan jadi buron. Kalau bisa aku simpulkan, adalah buku yang menceritakan tentang mereka-mereka yang tidak meminta diberikan gaji yang besar, tidak meminta jabatan yang tinggi, tidak meminta kekuasaan. Mereka hanya ingin diberikan keadilan hak mereka, dan mereka kayak ingin memperjuangkan itu saja. Tidak lebih-lebih, mereka hanya ingin diberi secuil, secerca, secuil, sedikit harapan untuk mereka bisa memperjuangkan keadilan, mereka bisa mendapatkan keadilan itu gitu. Kutipan dari buku ini yang menurut aku ini harus diingat ya. Ini aku baca kutipannya. Tetapi kau harus berhati-hati, yang mencurigakan dan yang banyak tingkah belum tentu sang pengkhianat. Kutipan dari salah satu tokoh di sini.
Kalian terlalu sibuk mencurigai aku, sehingga pengkhianat yang sesungguhnya lolos. Kelam adalah lambang kepahitan, keputusasaan, dan rasa sia-sia. Jangan pernah membiarkan kekelaman menguasai kita, apalagi menguasai Indonesia. Ada juga kutipan lain yang menjadi jiwa novel ini adalah, matilah engkau mati, kau akan terlahir berkali-kali gitu. Jadi maksudnya di sini adalah walaupun si mahasiswa yang hilang itu nggak pernah kembali lagi, beberapa mahasiswa yang hilang itu nggak kembali lagi, tapi mereka tetap hidup di jiwa orang-orang terdekatnya, tetap hidup di sekitar orang terdekatnya. Oke, jadi segitu dulu review aku tentang novel Laut Bercerita ini, dan aku bakal kembali lagi dengan review-review buku selanjutnya. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka, kalian bisa like video ini, dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku kalau yang belum subscribe. Jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya, dan juga kalau kalian mau ada kritik, saran, komentar, atau apapun itu pertanyaan, juga bisa banget komen aja di bawah. Share juga video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. See you soon di video aku, atau see you soon di review aku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.